Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, maksud dan tujuan kami ialah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian dan penanganan keracunan zat toksikan dari golongan obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 2301220 dan teman saya Atika Badria dengan NIM 2301203. Ada Ayesa Lira Fazila dengan NIM 2301205 dan Khairiyatu Zakiyah dengan NIM 2301215. Ada Khairun Nisa dengan NIM 2301216. Ada Nabilah Fikrah Nurzati dengan NIM 2301221, ada Nur An-Nisa Juwita dengan NIM 2301230, dan teman saya yang terakhir yaitu Zahra Anjulia Kahani dengan NIM 2301243. Racun atau toksik adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh dapat melalui mulut, hidung atau inhalasi, suntikan dan absorpsi melalui kulit, atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif kecil, akan merusak kehidupan ataupun mengganggu dengan serius fungsi satu atau lebih organ ataupun jaringan. Selanjutnya yaitu penanganan keracunan zat toksikan golongan obat-obatan. Pada umumnya, obat digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Namun, pada pasien tertentu, obat dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan maupun toksisitas obat. Ada beberapa terminologi untuk menggambarkan reaksi yang merugikan dari suatu obat, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, efek samping obat atau SOO, dan toksisitas obat. Toksisitas obat diartikan sebagai tingkat kerusakan yang dapat disebabkan oleh suatu obat terhadap organisme. Efek toksik suatu obat tergantung pada dosis dan dapat mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Baik, yang selanjutnya ada penanganan keracunan zat toksikan golongan obat-obatan. Yang pertama ada terapi non-spesifik atau tindakan umum, yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien dan mencegah penyerapan lebih lanjut dari toksikan dengan cara berikut. Yang pertama ada pemberian oksigen untuk memastikan suplai oksigen yang cukup ke jaringan tubuh. Yang kedua ada pemberian obat-obatan penunjang, seperti obat antiemetik untuk mengatasi mual dan muntah, obat analgesik untuk mengurangi nyeri, atau obat penurun demam. Yang ketiga ada meminimalkan absorpsi obat dengan cara penggunaan larutan aktif charcoal atau arang aktif dapat mengikat dan mengurangi absorpsi beberapa racun pada saluran cerna. Yang keempat ada laksa pencahar mempercepat pengeluaran toksikan dari saluran cerna. Yang kelima ada infus cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat muntah atau diare serta memperbaiki perfusi organ. Dan yang terakhir ada induksi muntah, tidak dianjurkan untuk semua kasus, terutama pada pasien yang tidak sadar atau tersedak. Selanjutnya, terapi spesifik atau usaha terapeutik. Terapi spesifik ditujukan untuk menetralkan atau memblok efek toksikan secara langsung. Terapi ini sangat bergantung pada jenis obat yang menyebabkan keracunan, antara lain yang pertama hemodialisis, berguna untuk obat yang banyak berada di dalam plasma. Hemodialisis bergantung pada difusi obat dari darah melintasi membran semi-permeabel ke cairan dialisis. Hemodialisis biasanya digunakan untuk pasien dengan toksisitas obat akibat etilen glikol, litium, metanol, phenobarbital, salisilat, dan sodium valproat. Yang kedua, ada
perfusi, proses mengalirkan darah melalui kolom adsorben untuk menghilangkan toksikan. Selanjutnya ada macam-macam antidotum dan mekanisme kerja antidotum. Yang pertama, ada atropin, digunakan untuk mengobati keracunan organofosfat dan karbamat. Atropin bekerja dengan cara menghambat reseptor muskarinik sehingga dapat membalikkan efek parasimpatomimetik yang disebabkan oleh pestisida tersebut. Yang kedua ada pralidoxim, digunakan bersama atropin untuk keracunan organofosfat. Pralidoxim bekerja dengan cara meregenerasi enzim asetilkolin esterase yang diaktifasi oleh organofosfat. Yang ketiga ada N-asetilcysteine, antidotum untuk keracunan acetaminophen, bekerja dengan cara meningkatkan kadar glutathione, suatu oksidan yang penting dalam metabolisme acetaminophen. Penanganan keracunan zat toksikan pestisida. Pestisida adalah zat untuk membunuh atau mengendalikan hama. Beberapa jenis hama yang paling sering ditemukan adalah serangga dan beberapa di antaranya sebagai vektor penyakit. Penyakit-penyakit yang penularannya melalui vektor antara lain malaria, onchocerciasis, filariasis, demam kuning, rickettsia, meningitis, tifus, dan pes. Keracunan pestisida adalah kondisi ketika racun serangga tidak sengaja tertelan, terhirup, atau bahkan terserap ke dalam kulit. Kondisi ini sangat berbahaya dan harus segera mendapat penanganan medis. Keracunan pestisida terutama organofosfat atau biasa disebut dengan OP terjadi melalui saluran cerna, saluran pernafasan, dan kulit, serta paparan bergantung pada dosis OP dan rute paparan. Adapun beberapa golongan pestisida yaitu yang pertama insektisida, herbisida, fungisida, dan fumigan. Terapi non-spesifik atau tindakan umum. Terapi ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien dan mencegah penyerapan lebih lanjut dari pestisida. Beberapa tindakan yang termasuk dalam terapi ini antara lain yang pertama yaitu ada dekontaminasi, pembersihan kulit, mata, atau saluran pernapasan yang terpapar pestisida dengan air mengalir. Yang kedua, lepaskan pakaian terkontaminasi, memberikan oksigen untuk memastikan suplai oksigen yang cukup ke jaringan tubuh. Yang ketiga, jika terjadi gangguan pernapasan, infus cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat muntah atau diare, serta memperbaiki perfusi organ, pemberian obat-obatan penunjang seperti obat antiemetik, analgesik, atau obat penurun demam. Selanjutnya ada dekontaminasi saluran cerna. Jika pestisida tertelan, dapat dilakukan indukasi muntah jika diindikasikan, pemberian arang aktif, atau irigasi rambung. Jika pasien tidak sengaja menghirup inseksida dalam bentuk gas, segera bawa pasien ke area terbuka agar menghirup udara segar. Selanjutnya ada terapi spesifik atau usaha terapeutik. Terapi spesifik ditujukan untuk menetralkan atau memblok efek toksik pestisida secara langsung. Terapi ini sangat bergantung pada jenis pestisida yang menyebabkan keracunan. Beberapa contoh terapi spesifik antara lain hemodialisis untuk menghilangkan pestisida dari darah, terutama jika pestisida terikat kuat pada protein plasma. Hemoperfusi, proses mengalirkan darah melalui kolom adsorben untuk menghilangkan pestisida. Pertukaran plasma atau mengganti plasma darah dengan plasma segar atau koloid untuk menghilangkan pestisida. Selanjutnya ada macam-macam antidotum. Antidotum yang paling umum digunakan untuk keracunan pestisida adalah yang pertama ada atropin, digunakan untuk mengobati keracunan organofosfat dan karbamat. Atropin bekerja dengan cara menghambat reseptor muskarinik sehingga dapat membalikkan efek parasimpatomimetik yang disebabkan oleh pestisida tersebut. Yang kedua ada pralidoxim atau 2-PAM, digunakan bersama dengan atropin untuk keracunan organofosfat. Pralidoxim bekerja dengan cara meregenerasi enzim asetilkolinesterase yang diinaktivasi oleh organofosfat. Yang ketiga ada keracunan logam berat. Logam berat ialah unsur seperti timbal, merkuri, dan arsenik yang bersifat toksik. Dampaknya bagi kesehatan yaitu kerusakan otak, ginjal, sistem saraf, dan kognisi. Risiko kanker akibat paparan kronis.
Selanjutnya ada penanganan. Yang pertama, penanganan terapi non-spesifik bisa dilakukan dengan cara dekontaminasi kulit, pemberian oksigen, dan arang aktif. Yang kedua, pada terapi spesifik bisa dilakukan dengan cara hemodialisis, hemoperfusi, pemberian antidotum misalnya ETA. Yang terakhir, makanan detoksifikasi bisa dengan sayuran hijau, bawang putih, lemon, dan vitamin C. Selanjutnya, keracunan bahan kimia rumah tangga. Contoh bahan berbahaya, yang pertama itu ada pemutih pakaian atau natrium hipoklorit, yang kedua pembersih kamar mandi atau amonia, yang ketiga pestisida, deterjen, dan bensin. Gejala keracunannya itu bisa berupa iritasi kulit, batuk, pusing, dan kerusakan organ. Penanganannya itu yang pertama pada terapi non-spesifik bisa dengan dekontaminasi, pemberian oksigen, dan infus cairan. Yang kedua, antidotum bisa dengan cara memakai atropin dan pralidoxim untuk pestisida. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan ialah racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau inhalasi, suntikan dan absorpsi melalui kulit yang dapat merusak tubuh meskipun dalam dosis kecil. Penanganan keracunan membutuhkan terapi tepat sesuai jenis zat toksikan. Penanganan keracunan zat toksik dapat dilakukan dengan terapi non-spesifik atau tindakan umum dan terapi spesifik atau usaha terapeutik dan pemberian antidotum. Antidotum adalah zat yang dapat menetralkan atau memblok efek toksikan. Setiap jenis zat toksikan memiliki antidotum spesifik. Contoh antidotum atropin, pralidoxim, dan N-asetilsetein, NAC. Sekianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.